sebagai murid. Perkenalkan, saya Hafizah Lutfia sebagai murid. Perkenalkan, saya Rama Sumatera sebagai guru. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, sebelum kita melakukan proses kegiatan pembelajaran, silakan ketuanya dipimpin doa. Baik Pak, teman-teman sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Baik Pak. Yang pertama, Astri Rahmawati hadir. Hadir Pak. Yang kedua ada Dea Anissa Lubis hadir. Hadir Pak. Tiga ada Hafizah Lutfia. Hadir Pak. Sehat Elena. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat Pak. Sehat. Hari ini kita masuk ke materi baru, sejarah perkembangan awal kehidupan penduduk di Afrika. Ada yang tahu nggak Afrika itu identik dengan warna kulit apa? Saya Pak. Tadi Hafizah buat tadi. Identik dengan orang berkulit hitam. Orang berkulit hitam. Terus apa lagi? Identiknya dari makanannya, minumannya, dari cara berpakaiannya, dari orang-orang sekitarnya. Jadi kurang tahu. Makanan di Afrika itu sejenis dia dengan makanan yang ada di Amerika Latin, gitu dia. Ya tidak mengandung banyak saus seperti itu. Berarti beda ya Pak dengan yang di Asia, kayak kita lihat Ya, beda. dengan rempah-rempah gitu. Beda, ya jauh banget lah bedanya. Ada lagi, tadi Hafizah ya. Dapat nih nilai kamu nih. Nah, oke, kita masuk ke dalam poinnya. Kita masuk ke poin pertama, sejarah perkembangan peradaban Mesir kuno. Nih, Afrika adalah benua terbesar kedua setelah Asia dan terletak di sebelah selatan Eropa. Orang yang pertama kali mengemukakan periodisasi sejarah Mesir kuno adalah Manetho. Ada yang tahu nggak Manetho itu apa? Siapa? Manetho itu siapa? Saya Pak. Oke, Manetho itu adalah seorang pendeta Mesir Pak. Pendeta Mesir, Iya. ya betul sekali. Oke, lanjut. Nih, seperti inilah contoh gambar-gambarnya, masa ya ilustrasinya seperti ini kalau diperkirakannya. Kita masuk ke dalam zaman pra-dinastinya dulu. Awalnya mereka belum mempunyai tempat tinggal tetap dan hidup dari berburu, menangkap ikan, membuka nasi hutan dengan menggunakan alat yang sederhana, terbuat dari batu, tulang, atau daging. Dan cara hidup yang sederhana berangsur-angsur berubah dari food gathering ekonomi menjadi food producing ekonomi. Mereka sudah mulai hidup menetap, bercocok tanam dan beternak. Dalam poin ini, memasuki poin ini, mereka melakukan perubahan yang cukup signifikan. Yang ini tadi dari dia bisa menangkap ikan, menentukan hasil dari ikan dengan menggunakan alat yang sederhana pada saat itu. Namun yang di sini mereka udah melakukan perubahan yang cukup besar.
dia udah memulai dia hidupnya berangsur-angsur lah dari komputer yang di atas tadi menjadi menghasilkan dia makanan yang menghasilkan dia. Terus kita masuk ke sini ya. Menjelang berakhirnya periodisasi pradinasti, diperkirakan Indonesia telah terdiri semacam kotak oleh orang Yunani kuno disebut Nom. Hal ini terbukti dengan perahu-perahu dagang dalam menunjukkan tempat asalnya. Misalnya, perahu-perahu dengan simbol buaya berasal dari simbol kotak. Nah, seperti inilah ilustrasi jika digambarkan bagaimana zaman pradinasti ini di awal-awal masa Afrika ini di awal Afrika. Yang kedua ada zaman Al-Kingdom. Bentuk negara kesatuan merupakan sejarah nasional Mesir yang pertama. Persatuan tersebut membawa dampak dalam bidang pemerintahan, religi, ekonomi, sosial, dan kultural. Pada zaman Al-Kingdom ini, mereka itu membawa sebuah perubahan gitu dalam pemerintahannya yang sebelumnya begini menjadi lebih baik. Religi yang begitu juga, yang orang-orang Afrika ini nggak tahu apa-apa sebelumnya, mereka jadi tahu sesudahnya itu kan. Terus dalam ekonomi, dari ekonomi yang ya menengah ke bawah lah kalau bisa dibilang dalam bahasa kita sekarang kan, dia menjadi ekonomi kelas atas. Dari segi sosialnya juga, dari keturunan juga. Lanjut, Raja Mesir diberi sebutan khusus yaitu Pharaoh. Berakhirnya dinasti ini, maka berakhirlah periode Al-Kingdom. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apakah zaman Al-Kingdom ini masa Fir'aun ya Pak? Karena kalau saya lihat gambarnya tuh kayak gaya-gaya Fir'aun gitu Pak. Fir'aun itu sama dia dengan Pharaoh ini. Beda penyebutan nama aja. Ya. Bisa dibilang merupakan salah satu juga masa-masa Fir'aun. Ada lagi? Berarti Fir'aun itu untuk sebagai gelar ya Pak? Iya. Ini dia Pharaoh itulah itunya. Oke Pak. Kita masuk ke zaman Middle Kingdom ya. Jadi setelah ini Bapak panggil namanya ke depan, kita kuis bareng di sini. Ya. Tapi setelah itu sebagai ini tanpa. Jadi setelah itu baru lagi kita kasih materi lagi ya. Bapak. Yang ketiga ini ada zaman Middle Kingdom. Setelah berlalunya Al-Kingdom Mesir memasuki first intermediate periode atau zaman kegelapan atau bisa dibilang juga periode ini merupakan masa perpecahan dan pertentangan dalam negeri antara gubernur yang satu dengan lainnya memperebutkan ekonomi. Jadi pada saat itu terjadi sedikit sentakan dari zaman Middle Kingdom ini. Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah di situ dirasa kurang tepat. Oke, tadi sampai di situ dulu. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi baru, nama yang Bapak panggil nanti diharapkan maju ke depan untuk melakukan quiz bersama kita ya. Apa ya? Yang pertama Bapak panggil Dea Anissa. Tolong fokusnya juga ya. Sini. Yang kedua bisa dulu ya. Tata cara main quiznya, siapa yang cepat angkat tangan, dia yang dapat jawab dan dikasih nilai tambahnya. Soal pertama dia ada dua ada berapa ya? Ada dua. Yang punya bagi nomor. Ya.
Yang pertama itu ada ini soal pertama ya, Bapak bilang ini. Di negara Afrika selain mereka terdapat gurun Sahara, apa ciri khas dari orang-orang Afrika? Saya Kak, Afrika itu terkenal dengan suku Aborigin. Kayak di mana kayak secara fisik mereka juga berkulit hitam, terus fisiknya itu juga kuat Pak, kayak tinggi. Beda dong dengan orang Asia, apalagi kayak kita di Indonesia yang kayak kurang tinggi. Kalau di Afrika itu orangnya tinggi, kuat, tegar, tapi kulitnya juga hitam karena cuacanya tadi Pak. Iya. Dia satu ya. Baik Pak. Soal kedua, pada masa zaman Old Kingdom, perahu itu disebut apa? Saya Ya, selain Fir'aun seperti yang Bapak jelaskan. Kenapa? Karena kayak dari fisik kayak kata besarnya itu sama, tapi mungkin cuma penyebutannya aja yang berbeda. 2-0 ya, dia ya. Dia ini calon calon juara 1 ya. Terima kasih Bapak. Oke. Ini skor sementara udah 2-0 untuk Dea. Kita belum ada nih. Belum Pak. Kalau belum ada, nanti bisa dihukum nanti. Walaupun ini cuma sekitar karena Afiza belum bisa menjawab nih, Bapak kasih pertanyaan bonus saya. Semoga Afiza bisa bersaing dengan dia. Oke? Pertanyaannya, pada masa perpindahan mereka menantikan, mereka bisa membuka dan ya nomaden lah, sering berpindah-pindah sampai mereka ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak, menjadi petri, rumah dasar dari menjadi ekonomi pun bisa dilakukannya. Nah, pertanyaannya itu hal yang serupa itu yang tadi Bapak katakan itu terjadi pada masa apa? Boleh katakan sampai tidak ya? Pada zaman Pradinasti. Pradinasti. Iya. Karena pada zaman Pradinasti itu kan perubahan dari ekonomi menjadi food producing ekonomi. Jadi warga Afrika itu sudah mulai menetap gitu Pak. Jadi tidak pindah-pindah, tidak boleh nomaden lagi. Betul. Skor sementara 2-1, tapi keunggulan masih dipegang oleh Iya. soal lanjut ya kita ya. Soal keempat. Soal keempat ini masuk ke zaman yang tadi udah Bapak jelaskan, zaman Old Kingdom ini kan. Pada contoh kasus dampak yang dibawa oleh kerajaan Mesir ini pada zaman Old Kingdom ini, dampak dari beberapa pemerintahan dari segi ekonomi, sosial dan kultural itu yang lebih condong dia ke arah religi dia. Ada yang tahu nggak? Ada apa di religi ini sebenarnya? Saya Pak. Oke, boleh dia. Religi ini misalnya pada masa Old Kingdom itu kan tadi seperti yang menjelaskan masa Fir'aun. Dimana tuh masa Fir'aun itu menganggap dirinya itu sebagai Tuhan gitu kan. Tapi setelah itu nanti masuk ke dalam kegelapan. Setelah itu nanti muncul di sana politeisme Pak. Yaitu kayak mereka itu banyak menyembah dewa-dewa gitu Pak. Ya mungkin itu menurut saya Pak. 3-1 ya. Skornya sekarang ya. Udah jauh nih Afiza nih. Ayolah. Lagi belajar lagi di rumah. Nah, yang terakhir nih. Jadi kalau yang bisa jawab pertanyaan terakhir
Yang pertanyaan terakhir, siapa yang bisa mengasih kesimpulan dari sejarah perkembangan awal pendidikan di Afrika itu sampai tadi pada materi terakhir, yaitu pada masa zaman Middle. Ada yang dapat? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih kesimpulannya? Saya Pak. Oke ya. Baik Pak, seperti dari awal ya Pak, kita ketahui bahwasannya sekarang Afrika itu kan benua terbesar kedua setelah Asia. Nah, pada masa dulu itu sebenarnya terbagi menjadi 4, tapi nomor berdasarkan 3 tadi kan. Itu ada masa pra dinasti, Old Kingdom, dan juga Middle Kingdom. Di mana masa pra dinasti itu seperti yang dijawab oleh Hafiza bahwa pada sana terjadi perubahan gitu. Yang awalnya kayak mereka nomaden jadi menetap. Kemudian pada masa Old Kingdom itu masa kayak apa namanya tadi masuk kalau tadi Firaun tadi kan juga terjadi beberapa di bidang misalnya pemerintahan, religi, kultur gitu kan. Kemudian yang ketiga itu ada masa Middle Kingdom di mana itu zaman kegelapan. Zaman kegelapan ini kayak menurut saya sendiri berarti hampir semua gitu ya Pak yang mengalaminya, karena kayak di Eropa juga kalau kita belajar sebelumnya juga mereka juga mengalami kegelapan ya Pak. Ya, kuisnya udah selesai nih. Udah bisa dapet ini jauh kali nih Amiza nih. 4 nih, kebalik nih 5-1 nih skornya. Ya karena dia yang menang Dapat AC Pak. dapat AC Yeay. dan juga dapat tiket untuk memenangkan Olimpiade gitu. Masya Allah. Ini kita pergi nanti pada tanggal berapa nih ya? Ada nih, ada mereka mengundang nih. Mereka mengundang kita, sekolah kita kebetulan. Mereka mengundang kita mengikuti acara Olimpiade esai sejarah. Siap Pak. Ya, persiapkan diri ya. Baik Pak. Nah, untuk Hafiza, ya semangat lah, belajar lagi. Terima kasih Pak. Ya, silakan kita lanjut lagi nih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi terlebih dahulu balik ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kita udah bermain quiz. Nah, kita udah juga kita udah juga terus melakukan terobosan dari materi-materi sebelumnya menjadi materi-materi yang lebih jauh lagi perkembangannya. Masuk kita ke dalam kehidupan masyarakat dari segi sosial ekonomi, sistem kepercayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bangunannya. Di sini ini di depan murid-murid Bapak semuanya. Di sini ini ada sebuah peta dari laut dari Afrika ini. Di sini ada terdapat laut Mediterania. Ini Kairo, India, ini Egypt, ini Sudan, ini Ethiopia, ini Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Demokratik Republik Kongo. Ini semuanya memiliki sejarah masing-masing. Karena mereka melewati lintasan ini, makanya terjadi perubahan yang cukup besar pada saat itu. Ini untuk gambar peta di sini ya. Kalau bagi teman-teman, bagi murid-murid Bapak yang kebingungan kenapa ada gambar peta di sini, ya. Kita masuk dalam sosial ekonominya. Masyarakat Mesir kuno terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, yaitu para bangsawan. Jadi raja itu paling atas, raja paling atas. Pedagang kaya itu di bawah raja ini. Baru buruh itu di kasta ketiganya. Berarti ada raja, pedagang kaya, pemilik tanah atau bisa dibilang pemilik tanah, dan petani. Jadi kalau ada masalah, kalau misalnya buruh ini melakukan protes, dia tidak bisa, karena pasti bakal diajukan aja. Karena yang memegang kekuasaan pada saat itu yaitu para bangsawan dan pedagang kaya. Dari segi sosial ekonomi, nih ada penjelasannya juga di bawah. Lembah sungai ini yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Jadi sungai Nil itu terus subur dia sepanjang waktu. Maka dari itu mereka para bangsa ini menyuruh apa ya bisa bilang mereka ini
mendorong gitu masyarakatnya untuk bertani. Air Sungai Nil itu dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air. Jadi lumba Sungai Nil yang subur tadi, airnya itu dimanfaatkan untuk membuat irigasi gitu, untuk membangun saluran air. Dan waduk, ada yang tahu nggak waduk itu apa? Oke, udah saya masa nggak tahu kan waduk itu apa? Asal pertanian Mesir yaitu gandum, soy atau limau, dan lain yaitu padi-padi yang biji atau buahnya keras seperti jagung. Jadi di lembah sungai yang subur tadi, masyarakat itu bertani, dan contoh pertaniannya nih ada ini contoh sih pertanian ini. Gandum merupakan pokok mereka, soy atau jamur, jelai itu padi-padian yang biji, atau buahnya yang keras seperti jagung. Di sini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, siap. Tadi di ekonomi kan masyarakat itu bertani dengan memanfaatkan lembah sungai ini. Ya. Selain bertani, ada nggak sih Pak mata pencaharian yang lain? Mata pencaharian yang lain tentu ada, tapi bertani inilah yang paling contoh untuk apa ya, untuk ekonomi yang lebih baik pada masa mereka ini. Tentu ada yang selain bertani, ya paling mereka juga melakukan dagang. Ya, dagang. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Lanjut. Nih, nah ini sistem kepercayaannya. Kita semua di sini percaya sama siapa? Tuhan yang Esa. Masyarakat Mesir kuno menyembah beberapa dewa politisme, yaitu dewa peradilan di akhirat, yaitu dewa Osiris, dewa Sungai Nil. Jadi mereka banyak dewanya lah. Dewa Anubis juga ada, dewa Ares juga ada. Dewa peradilan di akhirat yaitu dewa Osiris, dewa Sungai Nil yaitu dewa Horus yang merupakan dewa kecantikan. Mereka ini masih percaya ya, dewa itu ada. Karena kurangnya ilmu pengetahuan. Kalau mereka hidup pada zaman sekarang, mungkin mereka ini udah berubah juga cara pandang menilai sistem kepercayaan. Tapi pada sistem kepercayaan mereka yang pegang adalah dewa. Nih nama-nama dewanya: dewa Anubis, dewa Aris, dewa peradilan, dewa Sungai Nil. Oke, lanjut. Nih kita masuk ke ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nih ini nih tulisan ini di gambar yang ada di depan murid-murid Bapak semuanya. Ini tulisan, tapi ya cuman kadang pada saat itu mereka masih buta dengan menulis. Ya, kayaknya kalau pada masa mereka ini A, ya ini A. Kalau kita kan A-nya A gini kan. Kalau mereka ini walaupun ini kayak satu, itu A itu. Kalau bagi mereka pada saat itu, karena kurangnya ilmu pengetahuan dan juga masih buta huruf. Kemampuan untuk membuat alat-alat rumah tangga, senjata dan peralatan hidup lainnya dari tanah, minyak dan logam. Jadi pada masa itu membuat alat-alat rumah tangga itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Kalau sekarang kan banyak tuh macam-macamnya. Mereka itu hanya dua, orang-orang Afrika ini. Dari tanah liat satu, dari logam satu. Tentu mereka ini membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membuat alat-alat rumah tangga ini. Seperti pondasi mungkin bisa jadi. Seperti apa lagi alat rumah tangga itu? Bukan? Ya, bukan. Seperti alat rumah tangga, jendela. Mereka itu hanya cuma membuat itu dari tanah liat dan logam. Karena kurangnya ilmu pengetahuan tadi. Kan sekarang kan udah beda kan zamannya kan, udah zaman berapa itu ya kan. Tapi kalau gimana ilustrasi gambarannya, kayak mana kehidupan mereka membuat
seperti itu. Nah, bisa dilihat dari ilmu pengetahuannya dan teknologinya. Karena mereka ini belum bisa untuk membangun ya yang tempat tinggal nyaman, yang utuh, yang enak, yang damai lah gitu kan, untuk kita ditempati gitu kan. Sistem penanggalan kalender yang sudah berdasarkan perhitungan perputaran bumi mengitari matahari. Jadi mereka menghitung penanggalan kalender Masehinya itu mereka berdasarkan perhitungan perputaran bumi mengitari matahari. Tuh untuk ilmu pengetahuan orang-orang Afrika itu pada saat itu. Dan selanjutnya kemampuan membuat perhiasan dari logam mulia dan gading. Tadi mereka bisa membuat alat-alat rumah tangga, senjata dan juga peralatan hidup lainnya. Kalau untuk dari segi luarnya, itu kan yang ini kan non fisik nih, yang tadi kan berupa fisik kan. Kalau ini mereka bisa juga membuat perhiasan dari logam mulia dan gading. Perhiasan kan kita sekarang dari banyak kan, dari ya bisa di Arab, segala macam kan, dari bio itu juga kan. Mereka ini cuma bisa membuat perhiasan dari logam mulia dan gading. Selanjutnya, masyarakat Mesir mengenal bentuk tulisan yang disebut berbentuk gambar. Nah, ini contohnya. Ini seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi. Kalau ini mereka satu, ya mereka satu. Mereka nggak bilang ini dua. Kalau kita kan ini, kalau ini bentuknya ini satu, bisa juga bisa dengan penyebutan huruf A juga kan. Yang kita ini karena ini satu, mereka juga bilang ini pasti satu nih, karena itulah tadi, karena kurangnya dari pengetahuan dan bentuk huruf tadi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak Pak. Apa tuh? Agak menyimpulkan seperti itu. Kan kalau misalnya di daerah Afrika ini rata-rata tanah kan Pak? Ya. Tanah, gurun, pasir. Terus mereka dapat logamnya dari mana? Karena mereka hidup nomaden tadi. Oh, jadi ya, berbeda. mereka menemukan sesuatu yang baru dong, ya kan? Mereka menemukan sesuatu yang baru, terus mereka menghasilkan apa ya? Pada saat itu tuh mereka itu hidupnya pandai-pandai, bukan pandai ya, hidup yang pandai-pandai. Bagaimana mereka dapatkan logam, bagaimana cara mereka bisa mempertahankan hidupnya, bagaimana bisa dia mempertahankan nyawanya gitu untuk orang-orang terdekat, gimana mereka mau ngasih makan ke anak gitu kan, mau gimana cara pendidikan yang layak untuk anak gitu. Yaitu karena pendidikan pada saat itu juga mereka tidak seperti yang bisa kita lihat sekarang. Mereka mengasih pendidikannya melalui hidupnya disumbar kelasin. Mereka bertanya itu menerapkan pendidikan pada anak itu seperti bercocok tanam, seperti itulah ya. Nah, lanjut ya. Udah sampai paham di sini ya? Yang tadi itu ya. Oke, kita masuk ke dalam seni bangunannya. Nih, peninggalan yang bisa kita lihat sekarang ini. Ada Sphinx, ada Kuil, ada obelisk, ada piramid. Yang mana yang paling terkenal di antara ini? Piramid. Sphinx. Ada yang tahu nggak latar belakang pembuatan piramid ini? Latar belakang pembuatan Piramid. pakai kayak di Ya, pokoknya keempat bangunan inilah yang bisa kita lihat peninggalan dari zaman tadi tuh, dari zaman yang udah Bapak jelaskan tadi, ada zaman pada masa-masa itu. Nih, ada, tapi Bapak lebih suka yang ini sih, yang Sphinx, karena mereka bisa merakit, merancang seperti bentuk wajah. Piramid juga oke gitu kan, tapi lebih condong di situ kalau Bapak. Kalau Hafiza kan di sini kan. Iya Pak.
Itu untuk seni bangunannya. Karena seni bangunan ini adalah poin terakhir dalam materi kita peradaban awal penduduk Afrika, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak keluar kelas, kita refreshing dulu ya, nonton video ya. Baik, Pak. Video perkembangan awal gimana orang-orang Afrika ini dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baik, Pak. Kita tonton videonya. Bapak udah siapkan videonya dari rumah nih. Masya Allah. Nih gimana mereka yang kita udah belajar tadi kan, dari tanah liat gitu. Mereka bisa membuat beberapa bangunan Pada sudut terpencil yang di daerah Khorasan Selatan, dampingan. tepatnya dekat perbatasan dengan Afghanistan, terdapat sebuah Ya. desa kuno berusia 1.500 tahun yang dikenal sebagai desa pencaci Banyak tuh. dan dianggap sebagai salah satu dari 7 desa paling menakjubkan di dunia. Para ahli meyakini Cuman beralaskan bahwa sekitar tanah liat, mereka bisa desa ini dihuni oleh hidup. orang-orang bertubuh kerdil dengan ukuran sekitar 50 cm. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa sekitar 200 rumah batu dan tanah liat yang membentuk desa ini, 70 atau 80 diantaranya memiliki ketinggian yang sangat rendah. Hunian ini memiliki tinggi sekitar 150 cm dengan pintu sempit yang tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Desa ini bernama Mahuni, yang meskipun berusia sekitar 1.500 tahun, arsitektur di desa ini terlihat seperti berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Rumah-rumah sederhana di Mahuni mempertahankan desain kuno yang terbuat dari kayu, lumpur, batu, dan jerami. Rumah-rumah ini dibangun pada cekungan di area bukit dengan ruang utama yang lebih rendah sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Karena itu, rumah-rumah ini sering membutuhkan tangga untuk menghubungkan pintu masuk ke lantai dasar rumah. Panjang dan lebar rumah-rumah ini berkisar antara 1,5 hingga 3 meter atau 3 kali 5 meter dengan ketinggian langit-langit sekitar 1,5 meter. Barusan tadi kita sama-sama udah nonton video sebagai refreshing, ya kan? Untuk membuat ya relax saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dibuat enjoy aja, dibuat nyaman aja. Sebelum kita semua Bapak mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak tentu ingin mengasih sedikit lah ya pekerjaan rumah bagi seluruh murid Bapak. Ya, itu ada pada buku cetak halaman 87. Buku cetaknya ada kan? Ada, Pak. Itu ada 10 butir soal, itu 9 ganda dan juga 3 esai yang harus dikumpulkan pada minggu depan. Oke, Pak. Kalau tidak berhalangan hadir, minggu depan Bapak akan masuk lagi nih. Silakan kumpul tugasnya pada minggu depan. Berarti hari Rabu ya. Hari Rabu jam 8. Hari Rabu jam 8 ya. Oke ya. Jadi pekerjaan rumahnya ada pada buku cetak halaman 87. Ada 10 soal dan 3 esai. Oke. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izin Bapak, di sini kami dari kelompok 1 mengambil dari media pembelajaran yaitu PPT. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang di sekolah-sekolah itu pasti sudah menggunakan PPT. Dan PPT ini juga relevan gitu untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian selain PPT, di sini kami juga ada menampilkan
video pembelajaran terkait apa sih yang diajarkan pada hari ini. Setelah itu juga nanti untuk kuis ataupun evaluasi juga ada pretest yang dilakukan oleh guru. Nah selain itu juga nanti untuk evaluasi akhir guru juga akan memberikan PR. Mungkin itulah penjelasan bagaimana sih proses pembelajaran yang telah kami lakukan pada video kali ini. Terima kasih Bapak, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Akhir kata, wassalamualaikum